Menjelang Tahun Baru, ribuan pemudik Natal dan Tahun Baru berbagai jurusan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Untuk Stasiun Pasar Senen sendiri, pemirsa, 16.000 pemudik dari berbagai jurusan Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta siap diberangkatkan dengan 32 rangkaian perjalanan kereta. Sedangkan untuk Stasiun Gambir hanya 11.000 pemudik dengan 36 rangkaian perjalanan kereta api. Menurut Kahumas PT KAI Daob 1 Jakarta, volume penumpang kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen hari ini cukup tinggi dan kembali membludak dibandingkan hari kemarin. Layanan operasional KA masih terdapat KA tambahan. Di Gambir sendiri secara total terdapat 36 KA yang beroperasi, sementara untuk Stasiun Pasar Senen terdapat 32 KA yang beroperasi dan jumlah tersebut sudah termasuk dengan pemberangkatan KA tambahan. Dan kalau kita melihat memang peningkatan jumlah angka pengguna jasa akan mulai kembali terjadi pada mendekati masa tahun baru nanti, pergantian tahun, sekitar tanggal 30 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Pemirsa, memasuki libur Natal, kepadatan penumpang kereta api di Stasiun Tugu Yogyakarta masih cukup tinggi. Untuk menambah pelayanan, PT KAI Daob 6 Yogyakarta mengoperasikan kereta panoramik dengan spesifikasi dan fasilitas khusus. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI telah mengoperasikan kereta khusus panoramik dengan relasi rute Gambir Yogyakarta. Kereta panoramik merupakan rangkaian dari kereta api Taksaka tambahan yang dioperasikan mulai 24 Desember hingga 8 Januari mendatang. Sebanyak 2 kereta dengan jadwal sebanyak 4 kali perjalanan. Pada setiap perjalanan kereta api Taksaka tambahan, KAI akan mengoperasikan 1 kereta panoramik berkapasitas 46 tempat duduk. Wisatawan memadati sejumlah objek wisata di kota Yogyakarta. Para pengunjung datang dari berbagai daerah yang hendak menikmati suasana khas Yogyakarta, mulai dari Jalan Malioboro, wisata edukasi Taman Pintar, hingga kebun binatang Gembira Loka Zoo. Peningkatan wisatawan sudah mulai terjadi sejak tanggal 17 hingga 23 Desember, di mana sebagian besar merupakan rombongan bus wisata. Namun, sejak tanggal 24 Desember, pemirsa, kenaikan pengunjung mencapai 2 kali lipat, yaitu 6.000 wisatawan yang didominasi oleh rombongan keluarga. Selain itu, destinasi wisata Taman Pintar yang merupakan wisata edukasi bagi anak-anak juga menjadi tujuan alternatif wisatawan. Taman Pintar juga menggelar beragam pasar kuliner tradisional hingga wahana bermain anak-anak. Bagaimana suasana Stasiun Tugu Yogyakarta pada libur Natal dan Tahun Baru pada hari ini, pemirsa? Informasi akan disampaikan oleh rekan kami, ada Arga Dumadi dari Yogyakarta. Arga. Ya, Tisa dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa suasana di Stasiun Tugu Yogyakarta hingga sore hari ini memang masih terlihat cukup padat dengan penumpang baik yang naik maupun turun di Stasiun Tugu Yogyakarta ini. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Humas KAI Daob 6, dinyatakan bahwa sebenarnya pada hari ini, yaitu 1 hari pasca Natal, jumlah penumpang yang berada di kawasan Daob 6 ini sudah menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena tercatat untuk penumpang yang turun di Stasiun Tugu Yogyakarta dan juga di wilayah stasiun KAI Daob 6 lainnya, ini puncaknya terjadi pada tanggal 23 Desember lalu, di mana tercatat ada 24.000 penumpang yang turun di wilayah ini. Dan pada hari Minggu kemarin, yaitu ketika hari Natal 25 Desember, jumlah penumpang yang turun di kawasan Daob 6 ini mencapai 20.000 orang. Dan pada hari ini tercatat hingga saat ini hanya ada 17.000 orang saja. Hal yang sama juga terjadi untuk penumpang-penumpang yang naik dari wilayah Daob 6 ini, di mana memang peningkatan penumpang sudah terjadi sejak tanggal 22 Desember lalu dan puncaknya terjadi pada hari kemarin 25 Desember, yaitu tercatat 22.000 orang penumpang ini naik dari wilayah KAI Daob 6, dan pada hari ini sudah menunjukkan penurunan, yaitu pada tanggal pada angka 17.000 orang penumpang yang naik dari wilayah ini. Dan berdasarkan pantauan kami, memang untuk
tiket yang dipesan ini memang sudah menunjukkan penurunan dan baru nanti akan menunjukkan kenaikan lagi pada tanggal 1 Januari begitu. Namun dari pihak KAI Daob 6 sendiri ini juga sudah menyiapkan setidaknya ada 11 kereta tambahan yang memang dioperasikan sejak tanggal 22 Desember kemarin hingga tanggal 8 Januari nanti, yang mana ini merupakan langkah antisipasi terhadap lonjakan penumpang. Dan juga dari pihak KAI sendiri ini juga menyediakan posko-posko dan juga petugas khusus, di mana ini petugas memang sudah digerakkan sejak tanggal 22 Desember lalu hingga tanggal 8 Januari nanti untuk mengawasi lalu lalang dari para penumpang ini, termasuk juga mereka akan mobile berkeliling di stasiun dan kemudian juga di kereta. Tentu saja salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan di wilayah ini begitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Ya, Arga, mungkin Anda bisa bercerita seperti objek wisata yang mungkin banyak dikunjungi oleh para wisatawan di masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Ya, Tisa dan pemirsa, salah satu objek wisata andalan di Yogyakarta tentu saja adalah kawasan Malioboro, di mana memang orang-orang ini tampaknya melihat Malioboro sebagai salah satu ikon pariwisata Yogyakarta, sehingga memang setiap harinya selama libur Natal dan juga menjelang Tahun Baru ini memang kawasan Malioboro ini begitu dipadati oleh wisatawan yang berasal dari luar kota Yogyakarta. Hanya saja memang yang disayangkan cuaca Yogyakarta beberapa hari belakangan ini kurang mendukung untuk beraktivitas karena memang hujan terus mengguyur kawasan kota wisata ini. Hanya saja bila melintas di kawasan Malioboro, Anda akan melihat banyak sekali plat-plat nomor mobil luar kota ini yang melintas di kawasan Malioboro. Dan selain di wilayah Malioboro sendiri, ini juga wisatawan memang banyak juga yang berkunjung ke kawasan pantai, baik di kawasan Bantul maupun juga di kawasan Gunung Kidul yang memang terkenal dengan keindahannya. Tisa. Arga, bagaimana dengan soal pengamanan menjelang malam Tahun Baru nanti di Yogyakarta? Ya, Tisa dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk malam tahun baru nanti, biasanya titik-titik yang menjadi pusat keramaian ini adalah di wilayah Tugu dan juga di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dari pihak kepolisian sendiri ini sejak Natal kemarin sebenarnya, hingga nanti ketika selepas tahun baru ini memang sudah disiapkan tim gabungan, setidaknya ada lebih dari 2.000 personel gabungan ini yang melakukan pengamanan dan juga nantinya untuk arus lalu lintas apabila diperlukan di kawasan-kawasan tertentu juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Hanya saja dipastikan untuk kawasan Malioboro ini tidak akan ditutup, mengingat kawasan ini nantinya diprediksi akan banyak orang yang melintas. Dan juga dari pemerintah Yogyakarta sendiri menyatakan bahwa tidak ada acara khusus di kawasan Malioboro. Hanya saja memang tanpa acara khusus pun biasanya Malioboro ini juga akan selalu dipenuhi oleh warga yang ingin menikmati malam pergantian tahun. Tisa. Baik, terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta.